Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 16 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai Kristus dan berkat-Nya selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Pada Minggu Advent yang ketiga ini, saya sangat bersyukur karena saya kembali dipercaya untuk membawakan renungan. Dan renungan yang saya bawakan pada hari ini, sumber inspirasinya saya ambil dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan 23. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika dua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis meminta murid-muridnya untuk menemui Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah benar Dia adalah yang dinantikan bangsa Israel selama ini, atau masih harus menunggu yang lain. Kalau kita ingat-ingat lagi, bukankah Yohanes Pembaptislah yang membaptis Tuhan Yesus? Loh, kok bisa Yohanes Pembaptis merasa kurang yakin pada sosok Tuhan Yesus? Hal mengenai pembaptisan Tuhan Yesus, kutipannya dapat kita baca pada keempat Injil, yaitu dari Injil Lukas bab 3 ayat 21 sampai dengan 22. Juga di Injil lain ada dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dan Injil Yohanes bab 1 ayat 32 sampai dengan 34. Pada keempat Injil ini, Tuhan Yesus tidak memberikan afirmasi tersurat mengenai sosoknya sebagai anak Allah. Bahkan, jika kita baca di kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 33, disebutkan bahwa, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya,
Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau begitu, kenapa Yohanes Pembaptis menjadi seperti bingung dan kurang yakin pada sosok Tuhan Yesus? Ternyata setelah Tuhan Yesus dibaptis, ada jeda karya penyelamatan, di mana Yohanes Pembaptis terus mempertobatkan dan membaptis orang agar percaya kepada Allah, sedangkan Tuhan Yesus harus mengalami pencobaan di padang gurun terlebih dahulu, di mana Yohanes Pembaptis akhirnya terlebih dahulu dipenjarakan oleh Raja Herodes, dan bersamaan dengan itu barulah tampil karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Di saat Yohanes Pembaptis sedang merasa tertekan akibat dipenjarakan oleh Raja Herodes, lalu bersamaan dengan itu juga tampillah Tuhan Yesus dalam karya penyelamatannya. Disitulah Yohanes Pembaptis merasakan seolah-olah ada oase dalam kekeringan jiwa dan raganya. Oase yang sama yang dirasakan dan diharapkan oleh bangsa Israel waktu itu, pembebas. Cuma bedanya, Yohanes Pembaptis tidak hilang fokus bahwa pembebas yang dia cari adalah penebus umat manusia. Sedangkan pembebas yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel adalah pembebas dari penjajah Romawi. Yohanes Pembaptis menantikan pembebas rohani, sedangkan Israel menantikan pembebasan jasmani. Memang betul, Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini seolah-olah mempertanyakan sosok Tuhan Yesus. Namun, di sini Yohanes Pembaptis tidak mempertanyakan Tuhan Yesus dalam konteks rasa kurang percaya atau krisis iman. Tetapi Yohanes Pembaptis bertanya lebih kepada mengkonfirmasi iman. Maka, dalam minggu Advent yang ketiga ini, mari kita refleksikan batin kita dengan hal yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Dalam situasi COVID-19 ini, dalam segala kesusahan hidup kita, dalam beban-beban yang kita alami, dan dalam kekeringan jiwa raga yang kita hadapi, apakah kita mempertanyakan Tuhan Yesus dari sisi kurang percayanya kita, atau kita mengkonfirmasi iman? Mempertanyakan Tuhan Yesus dalam hal kurang percaya atau krisis iman, itu artinya ada ekspektasi kita yang salah terhadap maksud kedatangan dan keselamatan yang ditawarkan Tuhan Yesus. Mungkin kita ingin Yesus seperti dokter, biro jodoh, ATM, dosen yang baik, dan lain-lain. Tapi ternyata maksud kedatangan dan keselamatan Tuhan Yesus di dunia bukan untuk menyenangkan kedagingan kita. Sedangkan mengkonfirmasi iman itu artinya kita sudah satu frekuensi dengan misi kedatangan Tuhan Yesus di dunia dan karya keselamatannya. Lalu, lewat karyanya yang viral dan dahsyat, kita sekedar di-remind, diingatkan kembali. Hey, kalau ada masalah, lihat dalam Alkitab, lihat dalam Injil, karya keselamatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa ngelakuin itu, maka percayalah keselamatan pun akan terjadi. Itu remind, mengkonfirmasi iman bahwa dialah juru selamat yang sejati. Nah, kenapa orang sampai konfirmasi iman? Mungkin terjadi sedikit blur pandangannya akibat penuh hektiknya kegiatan dunia kita, beban-beban dunia kita.
Maka di minggu Advent yang ketiga ini, sudahkah kita satu frekuensi dengan Tuhan Yesus? Sudahkah kita membuka hati untuk keselamatan yang sejati? Atau jangan-jangan kita masih menjadi manusia lama yang menyambut Tuhan Yesus dalam konteks pemuas daging kita? Kalau kita masih seperti manusia lama, maka ya gak heran kita ingin Natal ini hiruk pikuk dengan baju baru, dengan pernak-pernik yang baru, semua yang sifatnya simbolis. Tetapi jika kita mengkonfirmasi iman, mari kita flashback ke belakang. Sepelik-peliknya hidup kita, pasti ada sesuatu yang indah, makna Tuhan di dalamnya. Kita sama-sama berproses, kita sama-sama mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Cukup buatnya satu kali lahir di palungan hewan. Kini izinkanlah Tuhan Yesus untuk lahir dalam bejana hati kita semua. Lahir, bertahta, meraja, dan memerintah hidup kita untuk menuju pada keselamatan yang sejati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh menyantap firman yang begitu menyejukkan pada hari ini. Bapa, kami diingatkan kembali bahwa sebentar lagi kami akan memperingati mengenai kelahiran putramu, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ajaklah kami untuk satu frekuensi dengan karya keselamatan Yesus, bahwa Yesus hadir menawarkan jalan keselamatan yang bukan untuk memuaskan kedagingan kita, tetapi untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, ingatkanlah kami untuk mengerti bahwa itulah keselamatan yang sejati. Bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan lewat jalan penderitaan. Bapa, ajaklah kami dengan tuntunan Roh Kudus agar satu frekuensi dengan Putra-Mu Yesus, senantiasa kami setia dalam karya dan pelayanan kami. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu yang lemah ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mencurahkan damai-Nya di hati kita semua, dan menjaga kita dari virus COVID-19. Keep safe and stay healthy. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 Desember 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.